kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Dan biar malam hari ini Tuhan, tidak ada satupun kami yang disesatkan. Karena Kau Bapa yang baik. Kalau anak meminta roti, Kau beri roti, tidak pernah beri batu. Kau minta ikan dan Kau tidak pernah beri kami ular. Kami yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada putra putri kami. Apalagi Bapa kami yang di surga. Bapa, ini kami, ini umat-Mu. Bicara, buka, singkapkan semua yang terselubung, dan ajari kami mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus, kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Dan setiap saudara yang percaya berkata, amin, amin. Saudara duduk dulu hadirat Tuhan. Wahyu 2 ayat 18. Hari-hari ini Tuhan mengajar saya tentang jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dan di kitab Wahyu menuliskan 7 jemaat, dan salah satu jemaat itu adalah jemaat Tiatira. Menurut sejarah itu adalah kota yang kecil. Semua nama yang disebutkan jemaat Tiatira, Pergamus, Laodikia, Efesus, dan semua itulah nama kota. Tapi pada awalnya mereka adalah jemaat atau gereja yang dibangun, yang dirintis oleh rasul bernama Rasul Yohanes yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia adalah rasul terakhir yang mati, atau nggak tahu lah saudara. Kita nggak ngerti mati atau masih hidup. Karena Alkitab berkata, Engkau tidak akan mati sebelum aku datang yang kedua sebagai raja. Tapi dia adalah rasul yang terakhir yang merintis jemaat itu dan menguatkan dan membangun jemaat yang ada. Dan dia berkata, 2000 tahun yang lalu dia di Pulau Patmos didatangi malaikat satu demi satu. Malaikat dari Tiatira muncul, malaikat dari Pergamus muncul, malaikat dari Laodikia muncul. Itulah malaikat penjaga kota muncul di depan Yohanes, bukan pembaptis tapi Yohanes murid Tuhan Yesus yang mendapat wahyu dan ditulis semua dan diserahkan kepada malaikat. Bayangkan saudara, itu 2000 tahun yang lalu. Dan 2000 tahun yang lalu orang bernama Yohanes ini menulis tentang keadaan di zaman kita sekarang. Makanya kalau saya memikirkan Tuhan itu tidak terselami. Dia sudah nulis kita kejadian jemaat yang akan terjadi di akhir zaman nanti, seperti apa tabiatnya, lika-likunya, sifatnya, spirit yang sedang menyerang apa seperti apa, keadaan gereja di akhir zaman seperti apa, ditulis 2000 tahun yang lalu. Hari ini saya ingin bahas satu gereja, namanya adalah jemaat di Tiatira. Dan itu adalah kondisi gereja di akhir zaman, salah satu dari antara 7. Saya bahas satu, sekarang saudara perhatikan. Kenapa? Karena Tiatira adalah jemaat yang profetik. Karena Tiatira adalah jemaat yang mendengar suara Tuhan. Karena Tiatira adalah jemaat yang bergerak di dalam alam roh. Tapi sekarang saudara perhatikan di kitab Wahyu pasal 2 ayat 18. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, garis bawahi. Tuhan menyatakan dirinya sebagai anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dipuji nih Tuhan. Tuhan memuji jemaat Tiatira. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, aku tahu charity-mu. Charity itu apa Pak? Dermamu, sedekahmu kepada orang miskin. Itu bagus. Dia dipuji. Aku tahu charity-mu, sedekahmu untuk orang miskin, baik kasihmu. Kata kasih memakai kata agape, artinya cintanya kepada Tuhan, aku ngerti. Kasihmu kepada aku tahu. Maupun imanmu, bahkan ini jemaat yang beriman, bukan jemaat yang tidak punya iman. Dan yang terakhir adalah baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Ini jemaat pelayanannya luar biasa, mengalahkan jemaat Efesus. Tapi yang terakhir berkata,
ketekunanmu. Kata ketekunan dalam bahasa Yunani memakai kata artinya adalah siap tahan menghadapi kesukaran. Ini jemaat tahan banting. Tuhan memuji. Imanmu, kasihmu, charity-mu, pelayananmu, dan ketekunanmu. Kau tahan menghadapi tantangan cobaan dunia ini. Setelah dipuji, Tuhan berkata kepada jemaat ini, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. 20, perhatikan baik-baik, ini warning buat gereja akhir zaman. Tetapi, ini yang Tuhan yang ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong, kata aku adalah Tuhan Yesus. Tetapi aku mencela engkau. Kenapa? Ada apa? Tiba-tiba Tuhan mencela engkau, jemaat Tiatira. Kata Tiatira artinya adore. Saya spelling bahasa Inggrisnya susah. Artinya adalah bau penderitaan. Nama Tiatira adalah artinya adalah fragrant atau bau tentang penderitaan. Ini jemaat yang suka menderita dan tahan uji. Bayangkan Tuhan sampai berkata, engkau tahan uji hebat. Baumu itu bau penderitaan. Dan dia berkata, aku tahu, tapi aku mencela engkau ayat 20. Karena engkau membiarkan wanita Isabel. Alkitab menulis Isabel di kitab 1 Raja-Raja. Dia istri Ahab. Dan Alkitab menulis Isabel kembali di kitab Wahyu. Ada apa ini? Kau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Saudara, dengarkan baik-baik. Nabi itu tidak perlu ngomong dirimu nabi. HP ini tidak perlu ngomong aku HP. Dari bentuk dan wajahnya saudara tahu ini apa? HP. Saya tanya, saudara ini apa? Cangkir. Saudara tahu ini apa? Tisu. Dari rupamu, dari bentukmu, dari modelmu, orang bisa lihat. Itu adalah buahmu kelihatan. Ini air, ini cangkir. Tapi Alkitab berkata, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Dia menyebut dirinya. Jabatan nabi adalah jabatan Tuhan ordain, Tuhan tetapkan, Tuhan yang mengukuhkan, Tuhan yang menjadikan. Kau tidak bisa mengangkat dirimu, aku nabi, gak bisa. Aku apostol, rasul, gak bisa. Itu harus Tuhan ngomong, berkata kepada Yeremia, aku panggil engkau sebagai penyambung lidahku, nabi buat bangsa. Tuhan harus bicara. Dan kata nabi adalah penyambung lidah. Artinya apa? Ini jemaat biasa ngomong Tuhan bicara. Oke, teruskan. Saya nanti. Engkau biarkan Isabel menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan berhala. Enggak Pak, kita enggak makan persembahan berhala. Hari ini ada namanya penyembahan berhala, yaitu apa Pak? Kolose berkata keserakahan, cinta uang. Kau cinta uang itu penyembahan berhala. Engkau mengkultuskan hamba Tuhan, itu penyembahan berhala. Lihat baik-baik. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran yang besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Tuhan itu bukan cuma lihat hasilnya, tapi Tuhan itu melihat rencana hatimu, intents of your heart. Rencana hatimu itu jahat atau tidak, itu Tuhan menimbang, itu Tuhan menguji, itu Tuhan menilai. Ini orang rencananya jahat, dia nilai, dia nguji batin dan hati orang. Bahasa Inggrisnya berkata,
Dia menguji intents of your heart. Apa yang ada dalam hatimu, maksudnya apa? Itu dinilai. Oke, sekarang lihat baik-baik. Tolong, ini materi susah. Saudara perhatikan, atensi sebentar. Enggak gampang. Ini yang saya ajarkan enggak gampang. Tapi saudara tangkap baik-baik. Lihat baik-baik. Aku menguji batin dan hati orang dan membalaskan, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak, garis bawahi, menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Garis bawahi kata seluk-beluk iblis. Tetapi apa yang ada padamu peganglah sampai aku datang, dan barang siapa menang. Ini perkataan diucapkan Tuhan 7 kali kepada 7 jemaat. Semua Tuhan berkata, barang siapa menang, engkau harus menang. Tidak bisa tidak. Tidak bisa ditawar. Who are overcome? Siapa menang dengan hidup ini? Alkitab berkata, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan ditemukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang diterima oleh Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur, supaya siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini pelajaran susah, saudara. Tapi saudara, saya minta perhatian sebentar. Perhatikan baik-baik, saudara akan banyak belajar. Minggu ini saya dibuat terpukau dengan cara Tuhan membuka. Ada referensi dari Pastor Benny Hinn, ada referensi dari Sadhu Sundar. Saat saya dengarkan, saya berkata, Tuhan, ini ternyata sesuatu yang sedang berkembang di gereja di akhir zaman. Perhatikan baik-baik. Nama Tiatira artinya adalah berbau penderitaan. Di zaman itu Tiatira adalah kota kecil di depan kota Pergamus. Kota Pergamus adalah ibu kota Asia Kecil di Turki. Sampai hari ini reruntuhannya masih ada semua. Saudara pergi ke 7 jemaat ke kota di negara Turki, saudara akan temukan 7 jemaat itu ada semua. Alkitab itu secara sains, secara arkeologi terbukti semua. Dan kota Tiatira adalah kota persis di depan kota kecil, kota Pergamus yang adalah ibu kota. Kota Tiatira adalah kota yang selalu dilalui, disebut sebagai kota dagang, disebut sebagai kota ungu, karena di kitab Kisah Rasul ada Lydia dari kota Tiatira dengan kain ungu. Kain ungu zaman itulah kainnya bangsawan, kainnya para raja-raja, karena warna ungu diambil dari binatang yang sulit diambil dan kemudian dicelupkan, kemudian dia celupkan kain itu dan menjadi kain ungu. Dan itu kota, dan kain itu mahal sekali. Lihat baik-baik. Dan kota ini disebut sebagai kota industri, kota pengawalan perbatasan. Tetapi kota ini terkenal dengan namanya perserikatan dagang. Perhatikan, hari ini orang punya rental mobil, punya namanya paguyuban rental mobil. Zaman dulu orang tukang cat, kerja cat, punya paguyuban perserikatan bakul cat. Oke ya. Zaman dulu orang punya namanya perserikatan dagang UKM, usaha kecil. Zaman sekarang masih ada namanya paguyuban. Zaman dulu mereka punya namanya perserikatan dagang. Dan perserikatan dagang mereka, setiap mereka, karena mereka hidup di zaman Romawi dengan mitologi Yunani, mereka semua punya dewa yang disembah. Sekarang perhatikan baik-baik. Dan setiap paguyuban atau perserikatan dagang mereka, mereka semua harus masuk di dalamnya. Kalau jemaat Tiatira tidak masuk dalam perserikatan dagang itu, mereka tidak bisa usaha, dan mereka seperti orang yang bunuh diri dan tiba-tiba usahanya bangkrut semua, dia nggak bisa kerja. Mereka harus ikut perserikatan dagang supaya mereka bisa kerja. Sekarang perhatikan. Tetapi tiba-tiba Tuhan muncul di Wahyu 2:18. Perhatikan baik-baik. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira, ayat 18. Inilah firman anak Allah. Tuhan muncul sebagai anak Allah. Kenapa Tuhan muncul sebagai anak Allah? Karena zaman itu di kota Tiatira mereka menyembah dewa Apollo. Siapa itu dewa Apollo? Dewa Apollo adalah anaknya Zeus kawin dengan Diana atau Artemis. Itu mitologi Yunani.
Jadi mereka menyembah dewa anaknya Zeus. Dan hari itu Tuhan bicara, aku adalah anak Allah, lahir dari seorang perawan Maria. Perawan itu penting. Kalau Tuhanmu Yesus tidak lahir dari seorang perawan, dunia hari ini akan membantah, berkata, Tuhanmu bukan Tuhan, karena hasil dari manusia, laki-laki dan wanita yang menikah. Tapi Alkitab berkata 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesaya berkata akan lahir from the Virgin Mary, Maria yang perawan. Bayangkan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, dari kitab Mika akan lahir di kota Bethlehem. Saudara, saya beritahu, Tuhan sudah tahu engkau lahir di kota mana, siapa orang tuamu, siapa bapakmu, siapa nasionalitimu, negaramu mana, kota mana. Tuhan sudah tahu. Dan hari itu Tuhan menampakkan diri, berkata, aku adalah anak Allah, bukan anak Zeus yang kawin dengan Dewi Artemis dan lahir sebagai dewa Apollo. Tuhan berkata, aku lahir bukan karena perbuatan manusia, aku lahir murni karena Roh Kudus. Teruskan, saya nggak bahas tentang itu. Dan kemudian di kota itu ada sebuah kuil nujum atau penyihir atau dukun bernama Sanbate. Jadi kota ini terbiasa dengan ilmu gaib, sihir, ilmu chanting spirit, ilmu exorcist, ilmu orang yang biasa dengan berurusan dengan hal-hal magic dan sihir di kota Tiatira. Perhatikan. Dan Alkitab berkata, tetapi mataku, lihat ayat 2 ayat 18 berkata, yang matanya bagaikan nyala api. Mata Tuhan hari ini seperti nyala api. Pak, kenapa Tuhan datang sebagai anak Allah untuk menjawab jawaban buat jemaat Tiatira bahwa dia adalah putra Allah yang tunggal dari surga, bukan karena manusia. Tapi kemudian dia berkata matanya bagaikan nyala api. Bagaikan nyala api itu melihat sampai ke dasar hati, bahkan yang tersembunyi di dalam hatimu Tuhan tahu. Dia menimbang apa yang menjadi niat dan rencana hatimu, itu yang dilihat. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Pada saat Tuhan datang dengan nyala api, semua CCTV surga 24 jam keluar. Keluar semua. Saudara mau sembunyi di bawah gua, di jurang yang paling dalam sekalipun, semua kelihatan. Apa yang kau perbuat di tempat tersembunyi, karena dia melihat sampai rencana hati pun dilihat. Tuhan datang dengan nyala api. Teruskan. Kepercayaan mitologi Yunani dan Romawi adalah dewa bisa having sex. Dewa loh saudara. Mitologi Yunani dan Romawi. Tuhan berkata, no, aku adalah putra Allah, bukan perbuatan Yusuf. Aku adalah Roh Kudus yang masuk dalam rahim Maria. Teruskan. Wahyu 2:19. Aku tahu segala charity-mu. Tuhan berkata memuji jemaat ini. Kamu tuh suka pasar murah, charity, dermawan, sedekah, memberi orang miskin. Bagus, tidak ada yang salah. Teruskan. Kemudian yang kedua, aku tahu kasihmu, cintamu kepada Tuhan. Bagus. Aku tahu imanmu menghadapi dunia ini. Bagus. Dan aku tahu pelayananmu, engkau pelayanan luar biasa. Dan aku tahu ketekunanmu. Kata ketekunan artinya adalah hupomene, artinya adalah kemampuan bertahan menghadapi kesukaran. Kamu adalah jemaat Tiatira yang tahan uji, dibanting-banting, menghadapi tantangan, enggak goyah. Tapi perhatikan baik-baik, ini poin saya yang masuk, ini yang agak susah. Jemaat yang disebut artinya adalah a door of affliction. Jemaat yang bau dengan namanya penderitaan, tahan menghadapi penderitaan, tahan menghadapi kesukaran. Tiba-tiba jemaat Tiatira berbau perzinahan. Bau zina.
Jemaat ini tidak lagi disebut sebagai jemaat yang bau bagaimana tahan menghadapi penderitaan, tapi disebut sebagai the corrupted church, jemaat yang korup secara moral, rusak, buruk dan rusak. Hati-hati loh saudara. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Moralnya rusak. Kenapa? Sampai jemaat yang begitu kasihnya, cintanya, imannya, dedikasinya tahan banting. Tiba-tiba Tuhan berkata, aku mencela kamu. Kamu jadi jemaat yang bau perjinan. Kok bisa Pak? Dari orang yang seperti itu, jemaat yang hebat bisa bau perjinan. Saya cari kata corrupted. Jemaat yang corrupted itu kata korupsi, memakai kata korupsi arti dari kata corrupted. Artinya apa? Berubah dari baik dan menjadi buruk secara moral. Jadi dulu moralnya genah, moralnya baik, tiba-tiba moralnya jadi turun. Kata corrupted atau corrupted secara sikap, sifat dan hidupnya itu ternyata artinya degradasi, merosot moralnya. Saudara, tidak ada perzinahan diizinkan di gereja, dihakimi. Siapa bilang perzinahan boleh? Kau jemaat yang luar biasa, tapi aku mencela. Kata corrupted artinya membusuk. Ini jadi membusuk. Dari dipuji terus membusuk. Pertanyaan saya tadi pagi ngajar susah tapi bisa. Saya harap sore ini bisa. Apa Pak yang dari dipuji, kasihnya, cintanya, imannya, kesabarannya menanggung penderitaan, tahan menghadapi ujian, tiba-tiba degradasi moralnya, berubah moralnya, mannernya berubah, sikapnya berubah, dan Tuhan sampai membusuk. Perhatikan Wahyu 2:20. Perhatikan Bapak. Ini poinnya, jemaat Tiatira. Setelah Tuhan memuji, aku mencela engkau karena engkau membiarkan ignorant is sin. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Pembiaran itu dosa. Engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Bukan dia dipanggil sebagai nabi, tapi dia menyebut dirinya nabiah. Kenapa? Karena nabiah itu adalah penyambung lidah. Nabiah itu adalah nabi wanita. Nabi laki namanya nabi. Kalau menyebut dirinya nabiah artinya adalah nabi wanita. Yang menyebut dirinya nabiah mengajar. Saudara, kau dengar pengajaran apa? Dihakimi loh. YouTube banyak, tidak semua sehat. Saudara pernah dengar kata-kata ini? Semua kan anugerah. Saya berkata absolutely benar. Bahkan kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Betul? Alkitab yang ngomong, anugerah. Tapi nanti kalau saudara baca di Yudas 1 ayat 4, engkau adalah orang fasik karena engkau menyalahgunakan anugerah untuk kepentingan nafsu dan kepentinganmu pribadi. Ditulis Yudas 1 ayat 4. Makanya saya berkata, saya itu menentang pengajaran hypergrace. Tidak ada orang dijamin kau akan selamat sekali selamat selamanya, itu enggak ada. Kenapa? Karena Alkitab menulis, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kau bisa terhilang, bisa. Bisa enggak masuk surga? Bisa. Sudah dijamin, tidak ada. Alkitab berkata kerjakan. Bahkan sampai Paulus berkata, I fight a good fight. Aku berjuang mempertahankan imanku sampai akhir. Berjuang mempertahankan iman, itu yang ngomong Paulus. Kok nggak bisa berkata anugerah?
Pokoknya yang gini ya sudah. Nanti kalau mau selamat ya selamat. Semua anugerah. Ya betul, semua anugerah. Kau bisa karena anugerah. Tapi engkau Alkitab berkata, barang siapa menang. Saudara, wanita Isabel ini ngajar. Dan pengajaran itu bahaya. Kenapa? Mengubah perilaku caramu mengambil keputusan. Siapa yang ngajar saudara? YouTube apa yang kau dengar? Jangan-jangan saudara hanya mendengar kaya, semakin kaya tambah kaya. Padahal itulah akar dari segala kejahatan, yaitu cinta akan uang. Kau tidak pernah dididik, diajar bahwa masuk pintu surga adalah sempit. Siapa bilang jalan tol? Carikan saya di Alkitab masuk surga jalan tol, nggak ada. Pintu menuju surga bahasa aslinya, pintu menuju surga adalah sempit. Kata sempit lah agony, dengan kesakitan. Gak ada highway. Oh pokoknya aku pasti selamat. Ujungnya sebelum mati pasti aku selamat. Gak ada saudara. Saudara dengar baik-baik. Pastor Benny ngomong bagus. Saya banyak belajar hamba Tuhan ini minimal sudah 48 atau 50 tahun melayani. Dan dia berkata dalam buku yang hari ini saya sedang mau beli bukunya. Tiba-tiba beliau diinterview. Dia diinterview, saya nanti akan cerita sedikit. Saya teruskan seperti itu. Wanita Isabel ini adalah anak Raja Sidon. Isabel adalah seorang ratu, istrinya Ahab. Oke. Sudah tahu di kitab Perjanjian Lama. Jadi dia punya otoritas tinggi di sebuah negara di Israel. Istri Raja Ahab. Dan Isabel ini adalah penyembah dewa Asitoret, dewa perjinahan. Dan begitu Ahab menikah dengan Isabel, dia bawa semua berhalanya, dia bawa nabi palsunya masuk ke Israel. Dan sejak hari itu Ahab menyembah berhala. Dan hari itu bangsa Israel berbalik, berzina dan menyembah berhala. Dan isinya adalah perzinahan dan canting spirit, sihir. Perzinahan roh selalu bergumul, selalu berkutat dengan namanya sihir. Saudara pernah dengar kata-kata ada sihir di dalam gereja? Kalau kamu tidak pergi pelayanan sini, kamu gak masuk surga. Itu sihir. Kalau kamu tidak ikut ini, kamu tidak akan masuk ke destinimu. Itu sihir. Halo. Isabel akan keluar dengan namanya sebuah ancaman. Dengaran baik-baik. Tadi pagi saya nggak kutip, saya lupa. Saya ucapkan di sore ini. Isabel berhasil menghentikan Elia. Destiny Elia berhenti gara-gara Isabel. Dengan apa? Messengers. Dengan apa? Pesan yang berkata, kalau aku tidak membuat engkau sama seperti nabiku yang kau sembelih 450 yang kau sembelih, aku tidak akan tidur, aku akan bunuh kamu Elia. Sejak hari itu Elia ketakutan dan lari dari panggilan. Dan Tuhan harus membangunkan seorang nabi bernama Elisa. Loh kan itu perjanjian lama Pak. Saya tunjukkan satu bukti lagi. Isabel muncul di istri Herodes. Hari itu putrinya menari-nari di depan Herodes dan menyukakan hati Herodes. Dan Herodes bertanya di depan semua jamuannya, dan putrinya berkata pada, apa yang kau minta? Apapun yang kau minta, aku berikan kepadamu. Dan putrinya datang kepada seorang istri Herodes yang dihinggapi roh Isabel, minta kepala Yohanes Pembaptis. Ingat cerita itu? Penggal. Isabel berhasil menghentikan Elia. Dan Tuhan Yesus menyebut Yohanes Pembaptis adalah Elia. Dipenggal. Spirit ini bahaya. Dan ada di gereja. Gereja di akhir zaman. Kalau saudara tidak mengidentifikasi, melihat ini spirit, saudara akan dipenggal destinimu. Dan roh ini yang membawa berhala masuk Israel. Seluruh Israel semua berbalik nyembah berhala. Kan kita sekarang gak ada berhala Pak di gereja. Ada cinta uang.
Pokoknya pingin kaya kalau ke gereja enggak kaya enggak mau ke gereja, itu penyembahan berhala. Keserakahan itu penyembahan berhala. Kolose berkata, ngapain ke gereja saya enggak jadi kaya? Ngapain ke gereja saya enggak bisa kerja? Itu penyembahan berhala. Saudara selalu ngikuti hamba Tuhan. Saudara selalu mendewakan hamba Tuhan. Itu penyembahan berhala. Dan hari itu Isabel buat kuil di Israel. Dan Nabi Yahweh menolak kuil-kuilnya dan nabi-nabi Baal. Karena Nabi Yahweh dan kuilnya Nabi Yahweh menolak Baal dan nabi-nabinya, dipotong lehernya sama Isabel. Itu nabi-nabi Israel Yahweh dibantai semua oleh Isabel. Baca Alkitab. Dia bungkam mulutnya para nabi. Dan kemudian Isabel mengangkat nabi-nabi palsu. Dan Isabel terkenal dengan apa? Sundalnya. Dan apa? Sihirnya. Lihat ayatnya, setelah itu saya akan cerita kepada saudara. Bagus sekali. Lihat bersama-sama di kitab. Sebentar. 2 Raja-Raja 9 ayat 22. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia. 2 Raja-Raja 9:22. Apakah ini kabar damai, hei Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai? Yang bisa melawan Isabel cuma satu raja bernama Yehu. Bagaimana ada damai selama sundal, ini perzinahan, dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Jadi di Israel itu banyak persundalan, perzinahan, dan sihir. Ini ciri khas spirit of Isabel. Dan sekarang banyak di gereja. Maksudnya apa, Pak? Saya akan ajari saudara supaya saudara ngerti. Mau percaya silakan, tidak silakan. Saya hanya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya teruskan dulu. Pada suatu kali Alkitab berkata, aku mencela engkau karena engkau membiarkan seorang wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Saudara dengarkan baik-baik. Nabi itu zaman sekarang ada, Pak? Ada. Jabatan nabi itu ada. Saya tidak renounce, saya tidak menyangkali. Karena 5 jawatan, salah satunya adalah yang paling telunjuk itu adalah nabi. Ini rasul, nabi, paling tinggi penginjil, ini adalah pengajar, yang terakhir adalah gembala. Itu ada. Yang tertulis di Alkitab 5 jawatan ini. Di luar itu enggak ada. Hanya 5 jawatan tertulis di Alkitab. Ini ngomong bagus. Saya tanya dengan saudara. Saudara kadang lebih dengar suara hamba Tuhan daripada saudara mendengarkan apa kata firman. Padahal Alkitab, ini berkata ini. Padahal Alkitab itu adalah suara Tuhan yang ditulis. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu enggak akan ditarik. Makanya Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Nah, kita hari ini gereja karismatik, gereja zaman berakhir, lebih percaya kata nabi daripada kata firman. Bahkan kadang bertentangan dengan firman, saudara lebih milih kata nabi. Salah loh saudara. Sekarang saya tanya, dasarmu hidupmu apa? Firman. Kenapa harus firman, Pak? Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Perkataan orang nabi hamba Tuhan bisa salah. Saya suka anak saya tiba-tiba cerita, papi, karena dia sedang belajar. Dia ingat, suatu kali Rick Joyner kumpul dengan beberapa nabi. Saudara tahu Rick Joyner ya, yang menulis buku Pencarian Terakhir, Suluh dan Pedang, itu buku-buku the best untuk akhir zaman. Bagus, saudara baca itu, Pencarian Terakhir. Pak Yusa pernah kutip tentang Angelo. Dan Rick Joyner itu punya board para nabi kumpul. Kenapa? Untuk menguji dirinya bahwa dia ini sesat apa enggak. Hebat loh. Nabi aja perlu diuji. Caranya uji gimana, Pak? Dia kumpulkan para nabi, satu kumpulan dengan dia. Kalau nggak salah ada Paul Jackson, ada Bob Jones yang saya cerita kemarin, yang dikenaikan Tuhan Yesus keluar dari ICU kemudian ketemu dengan dokter. Kalau sudah pernah dengar khotbah saya itu, Bob Jones ada di situ, ada beberapa 3 atau 4. Dah, Rick Joyner berkata begini, kita kan diordain Tuhan, kita ditetapkan Tuhan sebagai nabi. Nabi itu adalah penyambung lidah.
Kalau di kitab Perjanjian Lama, Nabi bicara suara Tuhan dan salah di Rajam Batu loh. Zaman sekarang suara Tuhan salah, minta maaf pun tidak. Gawat enggak? Dan saudara tahu apa yang terjadi? Rick Joyner kumpul dengan 4 temannya, Nabi. Dan kemudian dia ada sebuah ruang. Ini ruang A, sebelah sini, penuh dengan jemaat. Ruang B di sini penuh dengan jemaat, ruang C penuh dengan jemaat, ruang D penuh dengan jemaat. Kemudian dia berkata, kita berempat ya. Oke. Kamu Nabi A pergi ke ruang A, Nabi B ke ruang B, Nabi C ke ruang C, Nabi D ke ruang D. Oke. Setelah kamu pergi ke sana, 1 jam kemudian, selesai kamu bicara, selesai kamu bernubuat, bicara tentang bangsa dan segala macam, nubuat tentang ke depan, setelah kamu bernubuat dapat pesan Tuhan, kita nggak boleh bicara, kita nggak boleh duduk, ngobrol dulu, kamu dapat apa, kamu dapat apa, nggak boleh. Kenapa? Alkitab berkata, keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu dikatakan sah. Ingat kata-kata itu, diucapkan di kitab Perjanjian Lama, tapi Tuhan Yesus juga menjawab, atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu dikatakan sah. Kau mau disebut sebagai nabi, suara Tuhan itu benar atau tidak, harus ada 2-3 konformasi. Artinya gimana? Nabi A setelah 1 jam pindah ke ruang B, Nabi B setelah 1 jam pindah ke ruang C, Nabi C setelah pindah ke ruang D, Nabi D setelah D pindah ke A. Kita muter. Nubuat. Dan biarkan jemaat yang menguji. Gila enggak? Jadi kalau sampai jemaat dengar yang ini beda dewi sama yang 3. Saya bilang, wow, itu namanya teruji. Hari ini ngomong Tuhan berkata, gampangnya luar biasa, salah nggak minta maaf. Tapi Nabi diuji. Dan kamu dengerin baik-baik berkata, berani engkau, karena ini sudah ngerti dia. Kalau engkau bicara Tuhan berkata itu bicara hidupnya orang. Benar nggak? Perkataan ini harus dipertanggungjawabkan. Nabi A geser B, B pindah C, C pindah D, D pindah A. Muter. Terus Rick Joyner berkata, kalau sampai di antara kita 4 nubuatannya paling ngawur, berarti kamu salah. Yang nilai siapa Pak? Jemaat yang dengerin. Wow. Dan dia ucapkan perkataan, keterangan 2-3 saksi perkara sah. Saya sekarang kalau dengar Tuhan ngomong, oke, tak uji dulu. Saya butuh 2-3 saksi lagi. Saya terlalu sering dengar banyak pengusaha. Kalau hambanya berkata, kamu harusnya masuk proyek A. Setelah masuk dengan dana cukup besar, dimasukkan. Belum ternyata. Loh, dulu kan ngomongnya Tuhan berkata toh. Sembuh, lah kamu gak kerja gak bisa. Loh saya masukkan uang cukup besar loh. Berapa banyak jemaat dilukai? Kenapa saudara? Tidak teruji. Orang bisa gampang dengan bicara Tuhan berkata, itu adalah Isabel. Dia memakai otoritas nama Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, kitab Keluaran, kau menyebut namaku dengan sembarangan. Orang yang berani berkata, Tuhan berkata, dan kau tidak bertanggung jawab. Berapa banyak dampak hidup orang kena dampak perkataan itu. Dan Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar di tengah-tengahmu. Dan ujungnya apa Pak? Perzinahan dan penyembahan berhala. Satu kali Ben Hinn diundang interview. Dan pada saat dia diundang interview, saya senang sekali. Dia cerita dengan bagus sekali hidupnya, bagaimana dia ngalami titik terendah dalam hidupnya. Beliau cerita dengan bagus, dia berkata begini, kamu tahu, pada masa perceraianku, dia cerita, itu masa yang paling titik kritis dalam hidupku. Di tengah pelayanan begitu penuh, dan dia pelayanannya bukan kota loh saudara, dunia. Sampai suatu kali dia mau pergi ke Liberia.
Pada saat dia mau berangkat KKR di Libya kurang 1 minggu, tiba-tiba dia menghadap seorang hamba Tuhan namanya Oral Robert. Beliau sudah pulang kemarin. Dan Oral Robert dengan kenabiannya dia bicara, Benny, kamu berani berangkat ke Liberia. Ini kurang 1 minggu KKR setelah persiapan begitu luar biasa. Yang hadir harusnya ribuan, mungkin sampai gak tahu. Benny pernah mencapai 1 juta yang hadir. Itu kan biaya cukup besar, betul kan? KKR persiapannya itu berbulan-bulan, undang orang segala macam di seluruh dikumpulkan di Liberia. Kurang 1 minggu dia mau pamit, dia berkata, Oral Robert, aku mau berangkat kemana? Ke Liberia. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata, kamu berani berangkat ke Liberia, pulang kamu dalam peti mati. Piye? Aduh, kamu yang benar loh ngomong, serius. Tuhan bicara kepada saya, kamu berani berangkat ke Liberia, kamu pulang dalam peti mati. Lah terus aku ngenselnya bagaimana? Jadwal sudah penuh, negara ini, KKR semua. Tiba-tiba dia bicara, kamu berani berangkat, khusus Liberia, kamu pulang dalam sebuah peti mati. Dan akhirnya dia lebih mendengarkan perkataan Nabi ini. Dan Nabi ini teruji. Nabi itu harus diuji dengan gereja. Nabi itu harus diuji dengan period waktunya, diuji. Setiap nabi harus diuji. Timbangan aja harus ditera kok, betul nggak? Supaya tetap balik ke 0, supaya nggak geser sedikit tuh. Timbangan aja harus ditera, apalagi nabi. Dan kemudian berkata, kamu berani berangkat, terserah kamu pulang dalam peti mati. Oke, aku percaya. Dia telepon Liberia dan yang undang presiden, Maaf Bapak Presiden, saya tidak bisa berangkat. Wah, rame tuh sudah. KKR kurang 1 minggu kok. Dana berapa yang dikeluarkan? Wah, ya mungkin dia malu. Tapi hari itu dia dengarkan kata Nabi ini. Oral Robert, dia tidak pernah menyebut dirinya Nabi, tapi dia kenabiannya keluar hari itu. Saya tahu, 1 minggu kemudian, terjadi perang saudara di Liberia. Perang, presidennya diturunkan. Dia, Tuhan, kalau aku tidak dengar, pulang dalam peti mati. Seorang nabi engkau harus teruji. Saya teruskan. Dan beliau cerita, itu hari di saat KKR begitu banyak. Di saat aku jarang sekali di rumah. Pelayanan terus. Dan tiba-tiba dia cerita, aku menghadapi perceraian, perang di pengadilan dengan lawyer. Kalau saudara tahu, saudara kalau bawa pengacara di Amerika itu mahalnya minta ampun. Dan itu meletihkan selama 3-4 tahun. Selama itu jadwalku KKR terlalu penuh. Dan dia cerita, di interview ini saya berani cerita karena dia cerita publik. Pastor Benin. Dan dia berkata, kamu tahu, istri anakku yang paling kecil karena perceraian itu lari dari rumah. Anakku nomor 1 masalah dengan suaminya. Anakku nomor 3 hidup di luar yang laki. Kalau nggak salah kena drugs. Anakku yang keempat kena perceraian juga. Hancur keluargaku. Dia memakai kata, my family falling apart. Keluargaku berantakan semua. Tapi aku dipakai Tuhan. Ke dunia. Dan hari itu, aku betul-betul begitu lonely sendiri. Dan aku tidak tahu aku harus pergi kemana. Dan dia ngaku jujur, Pastor Benin. Kalau hari itu aku mati pulang, bisa masuk neraka. Kenapa? Dalamku kering sekali. Dan tiba-tiba dia berkata, aku bersyukur ada 3 hamba Tuhan yang jadi teman bicara. Satu J. Gavert, satunya Oral Robert, satunya lagi saya lupa namanya. Itu tempat aku bicara. Dan paling saya senang ngobrol adalah dengan Oral Roberts. Karena dia tetangga dekat dengan rumah saya. Dan hari itu ada sebuah pertanyaan yang membuat aku tidak bisa mengerti. Selama 4 tahun di masa krisis dalam hidupku itu, jam doaku kacau balau. Hubunganku pribadi dengan Tuhan kacau balau.
Karena jadwal terlalu padat, terlalu penuh. Tapi urapan jalan terus. Orang sembuh. Saudara ngerti? Pastor Ben ini pernah ngomong gini. Di tengah mimbar, di tengah ribuan jemaat. Tiba-tiba dia dapat dari Tuhan kata, Tuhan ngomong sama saya harus tinggalkan mimbar ini. Saya taruh kursi di depan. Nanti Tuhan Yesus akan hadir secara pribadi. Dan semua kalian yang datang mendekati tempat di mimbar itu, bam, sembuh, akan sembuh. Dan Pastor Ben ini setelah KKR luar biasa dia pergi. Bye-bye. Kenapa? Aku tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Karena yang kerja bukan aku, yang kerja adalah Tuhan. Dia pergi ke belakang. Masuk kamar hotelnya. Dan benar, salah satu yang menginterview Benny cerita, kamu ingat Pastor waktu zaman itu di Australia? Kamu tinggalkan ibadah. Kamu berkata orang yang datang ke depan, itu temanku sakit bipolar. Maju ke depan disambar Tuhan dan sembuh. Betul-betul mengalami mujizat luar biasa. Dan Benny cerita, aku mengalami mujizat begitu dahsyat. Dan aku tidak bisa mengerti. Bahkan di tengah-tengah 4 tahun mujizat yang begitu luar biasa dan dahsyat. Dalamku kering. Aku hanya bisa baca Alkitab. Aku gak bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian dia datang ke Allah Robert, ini yang mengubah saya. Ini yang membuat saya, oh mudeng aku sekarang. Sekarang saya tahu. Saya kan orang mimbar. Saya tahu bagaimana pengurapan turun. Saya tahu bagaimana bergerak dalam karunia kesembuhan. Tiba-tiba dia datang ke Allah Robert dan bertanya, Dok, dia panggil Allah Robert, Dok, aku mau bertanya, kenapa? Dalam benakku ada satu pikiran, apa? Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di zaman tahun 70 sekian. Dahsyatnya luar biasa. Setelah KKR, dahsyat kesembuhan terjadi, nubuatan, kenabian keluar dan semakin luar biasa dahsyat. Begitu turun dari mimbar, bam! Berzinah dengan perempuan. Kok bisa? Dan orang Robert menjawab, Benny, anointing. Hah? Apa? Anointing. Urapan. Hubungan apa dengan urapan? Saya gak pernah dengar ini kan? Terus dia jelaskan bagus sekali. Dengarin baik-baik, jangan salah ngerti. Dengarkan baik-baik. Pengurapan itu ada 2. Kalau enggak 2, 3. Di atas dan di dalam. Buka dulu ayatnya, nanti setelah itu saya akan jelaskan saudara. Kita pelan-pelan. Ini jamnya ngawur banget nih. Jam berapa itu? Jam 12:32. Sudah jam 12 tengah malam nih. Saudara, lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Saya jelaskan baik-baik. Ini yang luar biasa. Saudara ngerti ini, saudara akan jadi orang Kristen yang berkemenangan. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Bahasa Inggrisnya unction. Di dalam. Pengurapan di dalam. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Semua orang Kristen terima. Oke, lihat. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Bukan berarti tidak boleh dengar pengajaran. Kenapa Rasul Yohanes bicara ini? Karena hari itu jemaat yang 7 di kitab Wahyu. Dan di zaman Rasul Yohanes hidup itu banyak namanya heresi. Heresi itu apa? Penyesatannya luar biasa. Seperti zaman sekarang. Penyesatannya luar biasa. Makanya keluar Tuhan sebagai anak Allah. Karena nyampur antara ke gereja di dalam urapan main sihir. Loh, kok ada tuh Pak? Nanti dengerin baik-baik. Ini memukau saya dan menjawab banyak pertanyaan saya. Di dalam diri kamu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi di dalam dirimu ada pengurapan yang akan mengajar kamu. Supaya kamu ngerti ini sesat apa enggak. Kamu tahu. Rasul Yohanes tulis ini karena zaman itu gereja banyak penyesatan. Nah sekarang dengar baik-baik. Kok bisa Pak? Ini adalah pengurapan di dalam.
Beni tanya kepada Allah, kok bisa Allah? Orang ini habis KKR besar, pelayanannya dahsyat, seperti aku 4 tahun diurapi luar biasa, dan kejadian semua tidak ada yang tidak spektakuler dalam KKR ku, hebat luar biasa. Tapi keluargaku hancur berantakan dan dalamku kering. Kalau hamba Tuhan yang lain sampai dia habis KKR tidur dengan perzinahan dengan seorang wanita pelacur. Kok bisa? Itu dia sebut anointing. Apa hubungannya dengan pengurapan? Dengarkan Beni, pengurapan itu ada 2, di dalam yang ini dan di atas. Pengurapan di atas adalah pengurapan kayak saya ini, saya khotbah di depan saudara. Pengurapan yang turun apa? Di atas. Kenapa? Pengurapan di atas kepala saya itu tergantung haus dan laparnya jemaat. Kalau jemaat haus dan lapar, karunia saya keluar semua. Keluar di atas. Tapi kemudian Allah Rabb berkata, tapi yang hebat adalah pengurapan yang di dalam. Yang ditulis nih. Pengurapan yang di dalam itu hanya bisa dibangun karena sebuah relationship dengan Tuhan. Dan kalau kau punya pengurapan yang di dalam, bukan cuma saudara butuh dua-duanya. Saudara butuh yang di dalam, saudara butuh pengurapan di atas kepala untuk melayani. Kalau pengurapan yang di dalam tergantung kehausan dan kelaparanmu ke Tuhan. Tapi kalau pengurapan di atas tergantung kehausan dan kelaparan siapa? Jemaat. Makanya kalau KKR banyak orang ekspektasi kesembuhannya dahsyat, luar biasa, kesembuhannya semakin dahsyat. Karena mereka haus dan lapar. Jadi pengurapan di atas kepala bisa ngalir luar biasa. Tapi kalau pengurapan di dalam ini, saudara, engkau hanya bisa bangun dari dasar apa? Kehausan, kelaparanmu pribadi ke Tuhan. Jadi kan Bapak, kemudian dikasih contoh bagus. Saya buktikan dengan firman. Saul, salah satu ucapan Samuel yang berbahaya. Begitu dia diurapi di atas kepalanya. Dem. Alkitab berkata apa? Maka dia berubah menjadi manusia yang lain. Apa yang dipegang, dem. Jadi, saudara, pengurapan begitu turun di atas kepalamu, saudara bisa berbuat apapun. Dan Allah Rabb berkata, begitu pengurapan turun, itu saudara stir up, membangkitkan potensi Tuhan dalam dirimu. Kau jadi kuat, kau seperti singa, kau tidak takut, kau dalam pengurapan kuat, luar biasa, intens, dahsyat. Begitu turun. Tapi bahayanya, Allah Rabb berkata, pengurapan yang kamu terima di atas kepala, begitu sudah istilahnya booster dalam dirimu, semua potensi Tuhan dalam dirimu itu diangkat, diamplify, dikuatkan dalam dirimu. Kelemahanmu pun ikut terangkat. Dan kalau hamba Tuhan itu tidak punya pengurapan di dalam, yang dibangun karena relationship dengan Tuhan, turun dari mimbar, jatuh. Karena dia hanya bergantung kepada pengurapan di atas kepala. Jawabannya, saudara. Sekarang hubungannya apa Pak dengan Isabel? Isabel berhubungan dengan perzinahan dan berhubungan dengan sihir. Yehu berkata, sundalnya ibumu, dan sihir orang-orang ibumu banyak di Israel. Saya dulu diajar bahwa Bileam itu adalah nabi Tuhan. Karena dia tidak mengikuti jalan Tuhan, akhirnya disebut Alkitab sebagai juru tenung. Sudah pernah dengar kata-kata itu? Sebenarnya enggak. Buka Bilangan 24 ayat 1. Ini mungkin ayat terakhir. Terlalu banyak yang harus disampaikan, tapi mungkin gak cukup. Bilangan 24 ayat 1. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Ya, perhatikan ayat ini. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi. Lihat kata pertanda lagi ini di bahasa Inggrisnya nggak ada. Bahasa Indonesia menerjemahkan kata pertanda lagi.
Seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Bileam sudah mau mengutuki Israel, tapi tiba-tiba karena Tuhan tidak mau dia mengutuki, makanya dilihat Bileam baik di mata Tuhan, dia jadinya memberkati. Tapi lihat kata-kata bahasa Inggrisnya. Now when Bileam saw, pada saat Bileam melihat bahwa itu menyukakan Tuhan untuk memberkati Israel, lihat ayat bawahnya. He did not resort to sorcery. Saudara artinya? Dia tidak memakai sihirnya. Dia tidak memakai dukunnya. As at other time. Seperti yang sebelumnya. Loh, berarti Bileam itu diurapi, tapi dia main dukun juga. Gila kan? Dan saudara tahu, Bileam itu matinya dibunuh sama Musa. Saudara dengar baik-baik. Ini yang mengagetkan saya, Pastor Benny cerita. Gereja yang paling banyak disusupi dengan roh Isabel, karena ada sihir dan zina, itu gereja profetik. Dan dia berkata, profetik gak masalah, gak salah. Tapi kalau kamu keluar dari batas Alkitab, batas dari redemption, tentang penebusan Yesus, bahaya. Yang bermain apa? Sihir. Ayat ini kaget. Loh, Bileam tuh main sihir. Padahal Alkitab berkata dia matanya melihat Tuhan. Kalau Pak Cari saya suka bahasanya, itu geni. Bileam tuh sang ucap jadi, itu geni. Dia nabi, disebut nabi. Tapi Alkitab berkata, he did not resort to sorcery as other time. Dia tidak memakai sihirnya seperti yang sebelumnya. Artinya, dia main sihir. Dan ini hanya menghinggapi siapa? Nabi dan nabiya. Saudara, kalau engkau punya panggilan nabi, engkau perlu diuji. Dan dengarkan baik-baik gereja Tuhan akhir zaman. Jangan telan mentah-mentah. Kalau seorang nabi berkata kepadamu, harus ada 2-3 saksi, perkara itu dikatakan sah. Saya nggak takut. Zaman dulu orang harus ke nabi. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya turun ke nabi, ke raja, dan ke imam. Pergi ke nabi zaman dulu kenapa Pak? Untuk cari kehendak Tuhan. Karena di orang biasa nggak ada Roh Kudusnya. Zaman dulu. Zaman sekarang, sejak Roh Kudus dicurahkan tanpa batas, saudara harus tanya Tuhan pribadi. Nabi itu hanya konfirmasi. Nabi masih ada Pak? Masih. Tapi Alkitab berkata, uji semua roh itu perlu diuji. Jangan ditelan mentah-mentah. Ini berkata, gereja profetik harus hati-hati. Begitu kamu keluar dari border, yang bermain adalah sihir. Kok gereja profetik gimana Pak? Karena mereka seringkali berkata Tuhan berkata. Tuhan berkata. Tuhan berkata. Tidak diuji, tidak ada 2-3 saksi, perkara itu dikatakan sah. Oke, saya berdoa saudara tangkap ini. Tuhan mencela gereja Tiatira karena dia membiarkan Isabel mengajar dan menyusup. Dengarkan, lihat ayat terakhir, Yudas 1 ayat yang keempat. Yudas 1 ayat yang keempat. Yudas 1 ayat yang keempat. Alkitab berkata apa? Dengar baik-baik. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu. Ini yang ngomong saudaranya Tuhan Yesus. Alkitabnya cuma 1 lembar.
Ada orang yang nyusup tengah-tengah, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang Kristen tapi yang tidak takut sama Tuhan. Yang, lihat baik-baik, menyalahgunakan grace, kasih karunia, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Alkitab berkata, dan yang menyangkal satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya berkata, siapa orang-orang yang telah lama ditentukan dihukum? Mereka adalah orang yang berkata, saying that God's marvelous grace, anugerah Tuhan yang besar itu mengizinkan kita untuk live in immoral life. Anugerah besar Tuhan itu mengizinkan kita untuk hidup dalam immoral. Itu penyesatan. Kata yang ketiga, siapa itu orang-orang fasik? Orangnya adalah who preferred, yang menyimpangkan anugerah, the grace of our God, anugerah Tuhan, into lawlessness. Apa artinya Pak? Gak ada lagi hukum dalam hatinya. Siapa bilang Taurat Tuhan 10 dibuang? Gak ada yang buang loh. Tidak ada lagi hukum. Hukumnya apa kata-katanya? Jangan berzina. Oh anugerah. No. Kamu menyalahkan anugerah untuk kepentingan nafsumu. Lu kan hidupnya lama seperti itu, makanya sulit. Di dalam dirimu ada pengurapan yang kau bangun karena sebuah relationship, dan pengurapan itu akan mengajar kamu, dan pengurapan itu akan membuat kau tetap berdiri di hadapan Tuhan, mengubah kamu. Kamu tidak bisa menyalahgunakan anugerah untuk melampiaskan hawa nafsu. Dengarin ya, saya lebih percaya kata Alkitab. Kalau sampai saudara mempertanyakan Alkitab, saya mau bertanya, peganganmu apa? Pendeta, maaf, pendeta manusia. Hamba Tuhan manusia. Nabi tetap manusia. Kadang punya warna sendiri, kadang punya kecenderungan hati sendiri, kadang masih punya like and dislike. Tapi kalau Alkitab, langit dan bumi berlalu, firmanku tinggal tetap. Jemaat, jangan izinkan orang mengajar engkau Isabel. Saya bisa cerita detail spirit Isabel ini Pak. Dari buku saya baca satu buku. Itu saya beri dari Amerika. Terakhir. Buku ini ngajar bagus. Roy Isabel bicaranya memanipulasi dan mengontrol hidup orang. Kalau hidupmu dikontrol, watch out, warning. Tuhan aja ngetuk kok, betul? Khotbah saya kemarin, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada yang buka, Tuhanmu tuh sopan loh, aku masuk. Kalau kamu gak bukai, ya tak ketuk terus. Mengaku Tuhan itu sopan, elegan. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia bersama-sama. Kenapa Pak kok Tuhan begitu? Karena Tuhan menghargai free will manusia. Kalau saudara dengar hamba Tuhan, kalau kamu tidak nurut saya, kamu mati masuk neraka, sesat. Saudara harus ngerti apa kata Alkitab. Jangan izinkan siapapun, spirit Isabel, ngajar yang ujungnya membawa dalam perzinahan dan penyembahan berhala. Sihir bermain di dalamnya. Saya waktu dapat tentang ini, saya sulit. Tuhan caranya cerita ini bingung saya. Ini sudah dari 1 bulan yang lalu. Caranya saya tuh bahkan ke jemaat tuh cara ngomongnya piye. Susah loh, ini khotbah ini susah loh. Udah gitu mungkin salah ngerti, banyak orang salah ngerti sama. Biarin lah. Jemaat-jemaatnya HTI kok urusan amat saya. Saya kan harus jaga kawanan domba. Betul? Boleh dengar Nabi bicara, boleh. Keterangan 2-3 saksi perkara sah. Terlalu banyak orang, saya kalau pergi ke luar kota, ketemu orang, mereka hanya nangis Pak. Saya loh Pak, kepala jadi kaki jadi kepala, pelayanan, usaha,
duit miliaran saya keluar untuk support pelayanan. Bahkan cuma bukan duit loh Pak. Sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Terus saya suruh masukkan dalam satu proyek. Yang ngomong hamba Tuhan, masukkan dalam proyek itu akan luar biasa. Jeblok Pak. Piye? Saya rugi besar. Di dalam dirimu ada pengurapan yang mengajar kamu. Hah? Tuhan udah kasih. Salahmu dewe kamu dengerin nabi yang katanya mendengar suara Tuhan. Padahal bukan mendengar. Punya karep dewe istilahnya. Pak Yusat ngomong bagus. Dan ini konfirmasi dari ucapan orang obat. Begitu pengurapan turun dalam hidup seorang yang di atas, bukan pengurapan di dalam. Kalau pengurapan di dalam karena relationship pribadimu dengan Tuhan. Begitu pengurapan yang di atas itu turun. Saudara tahu apa yang terjadi? Ignify, itu keluar semua. Potensi ilahimu keluar semua. Tapi kelemahanmu itu keluar juga. Nah, Paulus berkata apa? Setelah aku mengabarkan Injil, jangan sampai aku Loh, Rasul kelas Paulus loh. Dia tetap takut ditolak. Bahasa Inggrisnya apa? Didiskualifikasi. Gak masuk surga. Lu Rasul Paulus. Seluruh Asia, dunia tuh kenal Injil dari siapa? Paulus. Tetap takut ditolak dan didiskualifikasi. Lah kamu kok enak? Anugerah. Tapi sama surga. Lah kok enak? Lu Rasul Paulus aja takut kok. I fight a good fight of faith. Aku berjuang dalam pertandingan iman yang benar. Jangan sampai setelah aku mengabarkan Injil aku ditolak. Kelas Paulus saja takut kok. Kamu kok bisa berani berkata pasti dijamin masuk surga. Lah kok enak? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara tahu? Jangan disesatkan. Percaya apa kata Alkitab. Ikut Tuhan. Dan pasti engkau gak akan disesatkan. Pengurapan itu yang turun. Ignify. Dan dia Robert berkata bagus. Terakhir. Sudah jam 7 lebih. 2 menit. Dia berkata begini. Aduh kok saya lupa. Pengurapan yang turun di atas kepalamu. Bagi turun ignify. Begitu potensimu keluar. Tapi kelemahanmu juga keluar. Tapi karena pengurapan di dalammu adalah engkau suka masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara pernah ingat Pak Yusuf pernah ngomong, kelemahanmu tuh kayak dibungkus. Gak keluar. Tapi begitu pengurapan di dalammu, kamu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kelemahanmu keluar. Kedaginganmu keluar. Tapi pengurapanmu tetap jalan. Itu yang gawat. Penjelasan ini membawa saya berkata, Tuhan terima kasih untuk pengajaran ini. Saya tidak bisa berkata mimbar adalah jaminan saya. Saya pasti masuk surga. Jaminan saya adalah hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan membawa saya ke surga. Jangan disesatkan. Hubunganmu dengan Tuhan itu yang menjamin engkau ke surga. Amin.